ガイの最後の技どうなった？ Pada scene Madara melawan Guy yang membuka gerbang ke-8 Gate of Death miliknya. Sebuah teknik pamungkas taijutsu yang melepaskan seluruh batasan tubuh manusia. Di tengah kecepatan dan energi luar biasa itu, terlihat satu hal aneh, yaitu tongkat hitam Madara tampak bengkok. Bukan karena dihantam langsung, tapi karena ruang di sekitarnya seperti terdistorsi. Kalau kalian pikir ini hanya sebatas animasi, coba pikir lagi. Bagaimana jika ada hukum fisika nyata yang ternyata bisa menjelaskan fenomena tersebut? Bisa jadi, yang kita lihat adalah ilustrasi dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang relativitas khusus, maka kali ini kita akan membahas sebuah teori yang muncul 10 tahun kemudian, yaitu relativitas umum atau general relativity. Sebuah teori yang bukan hanya berbicara tentang kecepatan, namun juga mengubah cara kita memahami gravitasi dan membuka pintu menuju lubang hitam. Bagaimana bisa ruang dan waktu, dua hal yang kita anggap mutlak, ternyata bisa ditekuk, bahkan dipelintir. Simak video ini sampai habis, kita akan bahas hingga tuntas. Pertama, kita harus paham dulu tentang gravitasi. Gravitasi menurut Isaac Newton adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara dua benda yang memiliki massa. Semakin besar massa benda, semakin besar gaya gravitasinya. Semakin dekat jaraknya, semakin kuat pula tarikannya. Artinya semua benda saling tarik-menarik, termasuk kalian dan bumi. Newton membayangkan ini seperti tangan tak terlihat yang menarik semua benda ke arah satu sama lain. Semakin besar bendanya, semakin kuat tarikan tangannya. Begitu pula sebaliknya, misalnya, bumi memiliki massa yang jauh lebih besar dibandingkan manusia. Maka, meskipun kita juga menghasilkan gaya tarik, kekuatannya sangat kecil dibandingkan tarikan bumi. Itulah sebabnya kita yang ditarik ke arah bumi, bukan sebaliknya. Namun, muncul masalah pada persamaan Newton. Persamaan Newton sangat bergantung pada massa sebuah benda, yang artinya perbedaan massa benda akan mempengaruhi kuat atau tidaknya tarikan. Tapi perhatikan eksperimen berikut. Eksperimen tersebut mencoba menjatuhkan bulu dengan bola secara bersamaan. Berdasarkan teori Newton, karena massa bola lebih besar daripada massa bulu, seharusnya bola jatuh lebih cepat. Namun yang terjadi pada percobaan yang dilakukan di ruang vakum, keduanya jatuh secara bersamaan. Ini berarti percepatan jatuh benda karena gravitasi tidak dipengaruhi oleh massa benda. The reason the bowling ball and the feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. Pada percobaan itu, untuk memastikan bahwa hanya massa benda yang memengaruhi kecepatan jatuhnya, semua faktor lain seperti gesekan udara dihilangkan. Itulah sebabnya percobaan dilakukan di ruang vakum. Disinilah Einstein melihat celah pada persamaan Newton. Einstein membayangkan bagaimana jika seseorang jatuh dari atap gedung, maka selama ia jatuh bebas, ia tidak akan merasakan berat badannya. Seolah-olah gravitasi menghilang. Because a falling man does not feel his own weight. Artinya, jika kamu berada dalam ruang tertutup misalnya lift, kamu tidak bisa tahu apakah kamu sedang berdiri diam di permukaan bumi dan ditekan oleh gravitasi, atau berada di luar angkasa dalam lift yang dipercepat ke atas, atau ditekan oleh lantai lift yang mempercepat naik. I'd be accelerating in the opposite direction. It would produce the opposite effect. You'd feel the floor. I'd be glued to it, as I am now. But that's gravity. Exactly. Dua situasi itu terasa sama. Maka, Einstein menyimpulkan bahwa gravitasi bisa ditiru oleh gerak percepatan. Maka lahirlah ide radikal Einstein, di mana jika percepatan bisa meniru gravitasi, maka gravitasi bukanlah gaya nyata. Dan jika gravitasi bukanlah sebuah gaya, maka gravitasi itu sebenarnya apa?
10 tahun setelah teori pertama, Einstein kembali mengguncang dunia dengan relativitas umum di tahun 1915. Kali ini, ia menantang pemahaman kita tentang gravitasi. Are corrections to Newton's laws in these extreme regimes. If you're near the sun has very strong gravity. If you're moving around in that strong force of gravity, Newton's laws begin to fail. Jika selama ini kita menganggap gravitasi sebagai gaya tarik antar benda, seperti yang dikatakan Newton, Einstein menyatakan hal yang lebih radikal, bahwa gravitasi bukan gaya sama sekali. Gravitasi adalah efek dari kelengkungan ruang waktu itu sendiri. Gravity is the curvature of space and time. And you're moving on the curvature of that fabric. That's gravity. Apa itu ruang waktu? Kita bisa membayangkan ruang adalah panjang, lebar, tinggi, atau tempat kita bergerak. Sedangkan waktu adalah sesuatu yang terus berjalan maju seperti detik, menit, atau jam. Albert Einstein menyatukan keduanya menjadi satu kesatuan yang disebut dengan ruang waktu, space-time. We give this picture a name that makes perfectly good sense. We call this space-time, right? Because we have all of space in each one of these slices. Imagine the slice goes on forever, includes everything that's out there in the cosmos at a given moment. And along this direction, of course, we have the unfolding of time. So we have space and time. Bayangkan ruang seperti sebuah peta. Di peta, kita bisa menunjukkan posisi dengan dua arah. Kiri kanan dan atas bawah itu mewakili dimensi ruang. Sekarang, tambahkan informasi waktu, misalnya, pukul 8 kamu berada di titik A, lalu pukul 9 kamu berpindah ke titik B. Maka posisi kamu tidak hanya ditentukan oleh di mana kamu berada, tetapi juga kapan kamu berada di sana. You have never met someone at a place unless it was also at a time. Itulah yang dimaksud dengan ruang waktu, sebuah peta 4 dimensi yang mencatat lokasi dan waktu secara bersamaan. Bayangkan ruang dan waktu sebagai jaring kosmik raksasa, sebuah fabrik 4 dimensi yang disebut ruang waktu. Ketika sebuah benda bermassa duduk di atasnya, jaring ini melengkung, dan benda-benda lain di sekitarnya, planet, cahaya, bahkan waktu itu sendiri mengikuti lekukannya, seolah-olah ditarik oleh gaya tak kasat mata. Dan yang menarik, energi juga memiliki massa. Ini adalah implikasi dari persamaan terkenal Einstein. E sama dengan mc kuadrat, yang berarti energi bisa menambah berat suatu benda secara relativistik. Jika kita kembali ke pertarungan Madara versus Guy, terutama ketika Guy membuka gerbang terakhir, ia melepaskan energi dalam jumlah luar biasa. Kekuatan fisiknya meningkat drastis, kecepatannya melampaui batas manusia biasa, dan seluruh ruang seolah bergetar oleh tekanan dari tekniknya. Inilah gambaran ekstrim dari energi yang cukup besar, hingga membuat ruang waktu terpaksa menyesuaikan diri meskipun hanya sesaat. Fenomena ini dijelaskan oleh rumus kompleks yang disebut persamaan medan Einstein. Melalui persamaan inilah Einstein menunjukkan bahwa massa dan energi mampu melengkungkan ruang dan waktu di sekitarnya. Matter tells space-time how to curve, and space-time tells matter how to move. Dan yang lebih mencengangkan lagi, teori ini mengungkap bahwa waktu tidak berjalan mutlak. Di dekat medan gravitasi yang kuat, seperti lubang hitam atau planet masif, waktu mengalir lebih lambat. Inilah yang disebut dilatasi waktu gravitasi. Artinya, seseorang yang berada di dekat sumber gravitasi kuat akan mengalami waktu lebih lambat dibandingkan orang yang berada jauh dari pengaruh gravitasi tersebut. Time, the gravity on that planet will slow our clock compared to Earth's drastically. I bet. Well, every hour we spend on that planet will be 7 years back on Earth. That's relativity, folks. Hanya beberapa minggu setelah Einstein menerbitkan teori relativitas umum pada akhir 1915, seorang astrofisikawan asal Jerman, Karl Schwarzschild, yang saat itu sedang bertugas di garis depan Perang Dunia I, mengirim surat kepada Einstein. Dan inti dari surat itu tentang konsep pertama tentang radius kritis. Yang dimaksud oleh Karl Schwarzschild yaitu jarak dari pusat massa di mana jika semua massa terkonsentrasi dalam radius ini,
maka tidak ada apapun yang bisa lolos, termasuk cahaya. Misalnya jika bumi dikompresi menjadi hanya sekitar 9 mm sekecil kelereng, maka ia akan menjadi lubang hitam karena berada di dalam Schwarzschild radiusnya. Atau masa matahari dipadatkan ke dalam bola dengan radius 3 km, ia akan berubah menjadi lubang hitam. Artinya, besarnya Schwarzschild radius bergantung pada massa benda tersebut. Semakin besar masanya, semakin besar Schwarzschild radiusnya. Jadi, secara teori, semua benda di alam semesta bisa menjadi lubang hitam jika masanya berhasil dikompresi hingga ukurannya lebih kecil atau sama dengan Schwarzschild radiusnya. Meski solusi matematis telah ada, istilah lubang hitam, black hole, baru muncul bertahun-tahun kemudian. Pada awalnya, para ilmuwan menyebutnya sebagai bintang beku atau frozen star atau singularitas gravitasional. Gagasan bahwa sesuatu bisa begitu padat hingga melengkungkan ruang waktu secara total dianggap terlalu ekstrim dan bahkan tidak realistis bagi sebagian besar ilmuwan waktu itu. Barulah pada tahun 1967, fisikawan terkenal John Archibald Wheeler memperkenalkan istilah black hole dalam sebuah ceramah publik. Nama itu langsung menarik perhatian, bukan hanya karena menggambarkan sifat benda tersebut yang menelan segalanya, tetapi juga karena membawa nuansa misterius yang membangkitkan rasa ingin tahu. Sejak saat itu, lubang hitam menjadi bagian tak terpisahkan dari sains modern dan juga budaya populer. Selama beberapa dekade, lubang hitam masih dianggap spekulasi. Bahkan Einstein sendiri meragukan keberadaan lubang hitam nyata. Namun para ilmuwan terus menggali bukti-bukti, baik secara teoritis maupun observasional. Hingga akhirnya pada tahun 2019, manusia melihat bukti visual pertama keberadaan lubang hitam. Sebuah foto bayangan lubang hitam di pusat galaksi M87. Hasil kerja tim Event Horizon Telescope dengan menggabungkan teleskop radio dari seluruh dunia, mendeteksi gelombang radio dari materi panas di sekitar lubang hitam, dan merekonstruksi gambar dengan komputasi canggih. Lubang hitam bukan muncul dari dongeng fiksi ilmiah, tapi dari persamaan matematika Einstein yang diselesaikan oleh Karl Schwarzschild di tengah kancah peperangan. Dan selama lebih dari 100 tahun, konsep ini terus tumbuh dari teori abstrak menjadi objek nyata yang kini bisa kita deteksi dan pelajari. Relativitas umum bukan hanya teori abstrak untuk para fisikawan saja. Faktanya, tanpa memperhitungkan efek relativistik, sistem GPS yang kita gunakan sehari-hari akan meleset beberapa kilometer setiap harinya. Hal ini terjadi karena satelit GPS berada di orbit yang tinggi, di mana gravitasi lebih lemah dibandingkan di permukaan bumi. Akibatnya, menurut teori relativitas umum, waktu di satelit berjalan sedikit lebih cepat. Namun, karena satelit juga bergerak sangat cepat mengelilingi bumi, maka menurut relativitas khusus, waktu di satelit justru melambat sedikit. Kedua efek ini, gravitasi dan kecepatan saling bertolak belakang, dan perlu diperhitungkan agar sistem GPS tetap akurat. Selain itu, teori relativitas umum menjadi dasar utama bagi kosmologi modern. Teori ini membantu kita memahami bagaimana alam semesta mengembang, mempelajari energi gelap yang misterius, dan menyelidiki asal-usul alam semesta dalam peristiwa Big Bang. Relativitas mengajarkan kita sebuah pelajaran penting. Dunia ini tidak selalu seperti yang tampak di mata kita. Waktu bisa melambat, panjang benda bisa menyusut, dan ruang bisa melengkung. Semua itu mungkin terdengar seperti sihir atau hal mustahil. Tapi sebenarnya, ini adalah sains. Hasil dari logika yang tajam dan bukti eksperimen yang kuat. Semua ini bermula dari keberanian seseorang yang berani mempertanyakan apa yang selama ini dianggap pasti dan benar. Lebih dari 100 tahun sejak teori ini lahir, karya Einstein tetap menginspirasi, memukau, dan yang terpenting terus terbukti benar oleh berbagai pengujian. Dan apakah teori relativitas Einstein dapat tergantikan? Jawabannya, iya. Ilmu pengetahuan selalu terbuka untuk perubahan.
Teori-teori ilmiah, termasuk relativitas, dibuat berdasarkan pengamatan, eksperimen, dan bukti yang tersedia saat ini. Jika suatu saat ditemukan bukti baru yang bertentangan dengan prediksi teori relativitas, maka teori relativitas harus diperbaiki, dikembangkan, atau bahkan digantikan dengan teori yang lebih akurat, seperti yang terjadi pada teori Newton. Sains tidak takut salah, karena dari kesalahanlah ia tumbuh. Jadi, jangan pernah mengaku rasional jika kamu selalu merasa benar.